Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Albina dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Sains Teknik dan Terapan Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP2 yang bertempat di MA Raudatus Sibian NW Belencong. Pada bab 1 itu mengenai hasil observasi lingkungan sekolah yang terdiri dari yang pertama itu visi dan misi sekolah. Adapun visi dari sekolah yaitu yang pertama beriman, berilmu, beramal berlandaskan dengan keikhlasan dan akhlakul karimah. Kemudian misi yang pertama itu menjadikan Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas sebagai dasar untuk memahami agama Islam berdasarkan mazhab Ahlus Sunnah wa Jamaah. Kemudian yang kedua itu mengadakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Misi yang ketiga itu menciptakan lingkungan madrasah yang bersih, aman, nyaman, menyenangkan, dan siswa-siswi yang ramah. Misi yang keempat itu mengadakan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten pada bidangnya. Misi yang keenam itu melaksanakan pembinaan dan pelatihan guru secara teratur dan berkesinambungan. Misi yang keenam menerapkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Misi yang ketujuh aktif untuk menyelenggarakan kegiatan yang menjadi syiar agama, pondok, dan organisasi. Misi yang ketujuh melaksanakan dan mengikuti lomba akademik maupun non-akademik. Selanjutnya melaksanakan pembelajaran yang berbasis teknologi. Misi yang terakhir melaksanakan pembelajaran yang menerapkan life skill. Untuk poin B yaitu struktur organisasi dan tata kerja sekolah, di mana pada tingkat paling atas yaitu kepala madrasah dari DMA Raudatus Sibian NW Belencong saat ini yaitu Bapak Musjaib KHSS. Nah, merupakan penanggung jawab tertinggi di sekolah dengan tugas yang pertama itu tentunya bertanggung jawab kepada yayasan, kemudian mengusulkan dan mempertanggungjawabkan pengangkatan pegawai, melakukan evaluasi terhadap pegawai, dan juga mengkoordinasikan pengembangan kurikulum serta tugas-tugas yang lainnya. Kemudian ada wakil kepala sekolah atau madrasah, dalam hal ini ada wakasek kurikulum, yang mana selaku wakasek kurikulum di MA Raudatus Sibian NW Belencong adalah Ibu Winarti SPD, yang bertugas untuk bertanggung jawab kepada kepala sekolah, kemudian mengusulkan kebutuhan kurikulum dan RAPBS, kemudian memasyarakatkan dan mengembangkan kurikulum, menganalisis ketercapaian target kurikulum, serta mengkoordinasikan pengembangan dari kurikulum itu sendiri. Selanjutnya itu wakasek kesiswaan, yaitu Bapak Tamimi Motakin SPD, yang bertanggung jawab juga kepada kepala sekolah, kemudian mengusulkan kebutuhan dari kegiatan kesiswaan, menyusun program kerja pembinaan kesiswaan, baik itu bulanan, semester maupun tahunan, serta mengkoordinasikan dan menyusun tata tertib siswa. Di sana juga terdapat wakasek dari sarana dan prasarana, kemudian humas, ada juga koordinator bimbingan dan konseling, kemudian ada guru-guru. Nah, di MA Raudatus Sibian NW Belencong itu terdapat kurang lebih 20 guru dengan mata pelajaran yang dipegang masing-masing.
Selanjutnya pada bagian C dalam bab 1 yaitu deskripsi karakteristik dari peserta didik di MA Raudatus Sibian NW Belencong. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan PLP2 di MA Raudatus Sibian NW Belencong terkait dengan karakter dari peserta didik, di mana seperti yang kita tahu bahwa masing-masing dari siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan, kemudian kemampuan akademik, usia, kemudian juga pengalaman dan motivasi belajar yang ada pada diri masing-masing peserta didik. Nah, dengan berbagai faktor tersebut, kita sebagai guru harus bisa menempatkan diri atau memposisikan diri kita dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dalam proses pembelajaran yang saya lihat di MA Raudatus Sibian NW Belencong, siswa-siswi di sana menunjukkan respon tentunya yang berbeda-beda. Seperti yang saya bilang tadi, setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada siswa yang fokus memperhatikan dan langsung paham dengan apa yang kita jelaskan, dan ada juga yang sebaliknya yang kadang sulit untuk memahami apa yang kita sampaikan, kemudian juga ada yang melamun dan sebagainya. Nah, kembali lagi seperti yang saya paparkan sebelumnya, bahwa kita sebagai guru, tugas kita yaitu mendidik dan berusaha untuk memahami apa yang dibutuhkan peserta didik untuk mengurangi hal-hal yang dapat menimbulkan respon yang kurang baik. Seperti yang kita ketahui bahwa MA Raudatus Sibian NW Belencong ini memiliki latar belakang yang bisa dibilang kental dengan keagamaan. Jadi, siswa-siswi di sana harus mentaati segala peraturan yang ada, mulai dari cara berpakaian, kemudian waktu untuk masuk sekolah dan yang lainnya. Namun berdasarkan hasil observasi di sana, sebagian besar dari siswa-siswi di sana merupakan alumni dari MTS, yang seperti kita ketahui bahwa di MTS pun kurang lebih sama dengan di MA untuk peraturannya, baik itu dari cara berbusana dan yang lainnya, karena unsur keagamaannya pun juga saya rasa sama. Nah, jadinya mereka ketika masuk ke MA Raudatus Sibian NW Belencong itu tidak susah atau mudah untuk mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah maupun dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di MA Raudatus Sibian NW Belencong. Nah, itu yang saya lihat dari hasil observasi mengenai karakteristik umum dari peserta didik itu sendiri, yaitu mengenai deskripsi peraturan dan tata tertib dari sekolah. Untuk tata tertib untuk siswa itu ada untuk kehadirannya. Ya, kehadiran siswa yang pertama itu 10 menit sebelum jam pertama siswa sudah hadir di sekolah. Yang kedua, keterlambatan hadir kurang dari 10 menit diperbolehkan untuk masuk kelas atau mengikuti pelajaran seizin dari guru piket. Kemudian, keterlambatan lebih dari 10 menit tidak diperbolehkan masuk atau mengikuti pembelajaran. Apabila siswa tidak masuk sekolah dengan alasan karena sakit atau izin, harus mengirimkan surat izin yang sah dari orang tua atau wali murid pada hari itu juga atau lewat telepon sekolah. Jumlah hari hadir selama 1 semester itu sekurang-kurangnya 95% hari efektif sekolah, dan apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk penentuan kenaikan kelas. Untuk tata tertib atau peraturan pakaian seragam di madrasah,
Yang pertama itu mengenakan pakaian seragam putih-putih lengkap dengan atributnya pada hari Senin sampai hari Selasa. Kemudian mengenakan pakaian seragam rumpun lengkap dengan atributnya pada hari Rabu Kamis. Pramuka lengkap dengan atributnya pada hari Jumat Sabtu. Kemudian untuk sepatu itu berwarna hitam dan juga bertali dengan berkaos kaki putih panjang. Kemudian mengenakan ikat pinggang. Dan untuk baju siswa celana tidak berbentuk berujung pensil. Kemudian untuk siswinya menggunakan rok yang panjang. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang pertama itu ada upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin. Kemudian juga ada matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Dan juga ada diniyah dan sholat duha. Nah, semua jenis kegiatan ini sebelum pandemi itu berjalan sesuai dengan jadwal atau schedule. Akan tetapi semenjak pandemi melanda, itu semua jenis kegiatan ditiadakan untuk sementara sampai semua kegiatan normal. Tapi yang yang dilaksanakan itu setiap pagi sebelum memulai pembelajaran itu diniyah dan sholat duha. Selanjutnya itu kegiatan-kegiatan rutin berupa kokurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah. Untuk kokurikuler itu merupakan kegiatan yang tujuannya untuk lebih memperdalam materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Nah, kegiatan itu dapat dilaksanakan secara individual maupun kelompok, seperti kerja kelompok atau kerja individu, kemudian membentuk kelompok belajar, kemudian memperluas literasi dan minat membaca di perpustakaan, dan yang lainnya. Untuk yang ekstrakurikuler itu ada paskibraka, aplikasi komputer atau les komputer, kemudian ada teater, futsal, dan juga musik islami. Selanjutnya itu prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh siswa-siswi di MR Datus Sibian NW Belencong. Yang pertama pada tahun 2013 itu juara 2 komite 48 SMA tingkat SMA MA Putri Liga Pelajar Karate Inkanas itu di Pora Cup 1 tingkat kecamatan. Kemudian di 2013 juga juara 3 lomba gerak jalan tepat waktu tingkat SMA SMK MA Putra. Kemudian di tahun 2014 juara 1 lomba gerak jalan tepat waktu putri tingkat SLTA. Kemudian di 2017 juga juara 2 gerak jalan indah. Juara 3 fisika jenjang MA kompetensi sains madrasah pada tingkat kecamatan di 2017. Kemudian di 2018 juara 1 komite 59 kg junior putra Inkanas Karate Championship. Kemudian juara 1 lomba gerak jalan tepat waktu di tingkat SMA Putra di 2019. Dan ada juga prestasi-prestasi lain yang masih banyaknya lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu tentunya. Nah, yang terakhir pada pada bab 1 yaitu praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan di sekolah. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan PLP2 di MR Datus Sibian NW Belencong, kebiasaan yang ada di madrasah yaitu dilaksanakannya diniyah, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha dan tahfiz setiap hari itu mulai dari jam 7 sebelum kegiatan pembelajaran. Kemudian pada kegiatan diniyah juga
ada pembacaan Al-Quran, kemudian sholat duha, kemudian berdoa, dan yang terakhir itu biasanya disampaikan ceramah oleh ustadz yang ada di sekolah. Kebiasaan baik lainnya itu terlihat pada ketika siswa atau siswi bertemu dengan guru, yang mana mereka selalu mengucapkan salam serta bersalaman. Selanjutnya pada bab 2 mengenai telaah kurikulum, strategi pembelajaran, sistem evaluasi, serta pemanfaatannya. Yang pertama yaitu mengenai telaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, kurikulum yang digunakan atau diterapkan oleh guru-guru di sekolah MA Raudatus Sibian NW Belencong itu merupakan kurikulum 2013 atau K13, di mana kurikulum ini merupakan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2016 yang sebelumnya, yang mana berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Nah, tujuan dari kurikulum ini di mana siswa dituntut untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat, dan tanggap. Selain itu, siswa juga dilatih untuk menumbuhkan keberanian di dalam dirinya. Nah, berdasarkan hasil observasi di lapangan untuk implementasi kurikulum 2013 di MA Raudatus Sibian NW Belencong berbasis karakter dan kompetensi, di mana peran guru sebagai pembentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Siswa-siswi dituntut untuk dapat berpikir kreatif dalam memilih dan memilah, serta mengembangkan metode dan materi pelajaran. Nah, dalam upaya untuk mencapai tujuan pengimplementasian dari kurikulum ini, sekolah berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung untuk keberlangsungan kurikulum 2013 ini. Hal ini bisa dilihat dari sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah untuk menunjang setiap proses pembelajaran yang ada di sekolah, seperti penyediaan LCD, kemudian juga lab komputer, dan yang lain sebagainya. Untuk perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru secara umum di MA Raudatus Sibian NW Belencong itu seperti silabus, RPP, kemudian juga program tahunan, program semester, dan juga kalender pendidikan. Nah, itu perangkat secara umum yang digunakan oleh guru di madrasah. Kemudian poin B yaitu telaah strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Di sini berdasarkan hasil observasi mengenai strategi apa yang digunakan oleh guru di MA Raudatus Sibian NW Belencong, khususnya guru pamong saya, yaitu strategi yang digunakan adalah strategi pembelajaran ekspositori, di mana strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa dengan tujuan atau dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Kemudian untuk pemilihan strategi ini, karena strategi pembelajaran ekspositori ini dapat membantu guru untuk mengontrol urutan dan keluasan materi pelajaran. Kemudian juga strategi ini dianggap efektif karena materi pelajaran yang harus dikuasai siswa itu cukup luas, sementara waktunya terbatas. Kemudian melalui strategi pembelajaran ini, siswa dapat mendengar materi melalui metode ceramah, juga sekaligus siswa bisa mengobservasi melalui kegiatan demonstrasi. Selanjutnya itu telaah sistem dan perangkat evaluasi yang digunakan oleh guru. Berdasarkan hasil observasi juga wawancara bersama dengan guru pamong, untuk perangkat pembelajaran yang digunakan yaitu seperti silabus, kemudian RPP, kalender pendidikan, program tahunan, program semester, dan juga ada buku pegangan guru. Untuk RPP itu atau silabus
Silabus merupakan rencana detail mengenai susunan atau urutan mengajar guru yang dibuat dalam kategori tema atau mata pelajaran tertentu. Kemudian RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah tahap yang dilalui oleh guru pada saat pembelajaran. Nah, RPP itu terdiri dari metode, kemudian juga model pembelajaran, instrumen penilaian, serta pelaksanaan evaluasi pada akhir pembelajaran. Untuk kalender akademik itu merupakan manajemen waktu untuk pembelajaran seperti UAS dan UTS, kemudian tahun ajaran, minggu efektif, dan juga hari libur. Kemudian untuk poin D itu tentang telaah manfaat TIK yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Nah, penggunaan media atau alat bantu mengajar merupakan suatu yang sangat lumrah digunakan di lingkungan persekolahan. Penggunaan media ini dapat membantu guru untuk menyampaikan materi dan mampu memberikan penjelasan kepada siswa dengan lebih jelas dan singkat dengan bantuan media pembelajaran. Juga membuat suatu pembelajaran itu lebih menarik. Untuk media pembelajaran yang digunakan oleh guru di MA Raudatul Sibian NW Belencong antara lain seperti LCD, kemudian PowerPoint, laptop, HP. Kemudian penggunaan media berbasis TIK ini sangat membantu guru maupun siswa dalam proses pembelajaran seperti pada masa pandemi saat ini. Sebelum masa pandemi itu guru biasanya menggunakan LCD, kemudian juga laptop, dan menyajikan PowerPoint. Namun saat pandemi ini guru hanya menggunakan HP dan laptop dalam proses pembelajaran daring. Terkadang juga dilengkapi dengan materi yang dikirim di dalam bentuk PowerPoint dan yang lainnya yang mampu membantu siswa belajar dari rumah masing-masing. Selanjutnya pada bab 3 mengenai pendampingan peserta didik baik itu ekstrakurikuler maupun pekerjaan administrasi. Yang pertama itu ada tugas pendampingan peserta didik, di mana pada tugas pendampingan peserta didik ini terdapat 4 tugas. Yang pertama tugas pendampingan dalam proses pembelajaran, kemudian tugas mendidik di dalam pembelajaran, yang ketiga membuat perangkat pembelajaran, dan yang terakhir evaluasi dan penilaian. Untuk yang pertama yaitu tugas pendampingan di dalam proses pembelajaran, itu artinya kita sebagai guru bertugas untuk membimbing peserta didik di dalam memahami suatu pembelajaran. Sehingga dengan adanya guru itu bisa membantu peserta didik untuk memahami materi dengan lebih baik dan lebih cepat. Nah, pada pelaksanaan pengenalan lingkungan prasekolahan atau PLP 2, saya mendapatkan tugas untuk mendampingi dalam proses pembelajaran pada kelas 11 IPA 1. Selain itu juga diminta untuk mendampingi kelas 10 IPA. Nah, untuk sistem pembelajaran di MA Raudatul Sibian NW Belencong ini menggunakan sistem bersesi karena masih dalam masa pandemi. Nah, poin B pada bab 3 yaitu tugas pendampingan kegiatan ekstrakurikuler dan juga kokurikuler. Nah, di MA Raudatul Sibian NW Belencong, tugas pembimbing ekstrakurikuler ataupun kokurikuler itu dilakukan oleh guru. Akan tetapi sekarang di masa pandemi semua kegiatan itu ditiadakan untuk sementara waktu hingga masa pandemi ini berakhir. Yang terakhir yaitu pekerjaan administrasi. Nah, pekerjaan administrasi ini merupakan suatu tata kelola. Nah, setiap guru itu tetap melakukan pekerjaan administrasi. Pada pelaksanaan PLP 2 Undikma ini dikarenakan situasi dan kondisi pandemi, maka untuk pekerjaan administrasi
itu dilakukan tidak terlalu banyak pekerjaan administrasi yang dilakukan, seperti membantu guru dalam memeriksa tugas dari siswa yang melakukan UTS ataupun UAS dan ulangan-ulangan lainnya. Kemudian membuat LKS tentang materi yang diajarkan. Kebetulan saya mengajarkan materi tentang sistem syaraf di kelas 11 dan juga ekosistem di kelas 10. Kemudian membuat silabus dan RPP yang digunakan untuk proses belajar mengajar, yaitu pada bab 6 mengenai jurnal refleksi pembelajaran selama kegiatan PLP 2 di MR Datus Sibian NW Blencong. Saya membuat 3 refleksi. Yang pertama itu refleksi ketika proses mengajar materi ekosistem di kelas 10 IPA, kemudian materi sistem saraf di kelas 11 IPA 1, dan juga ada refleksi pada saat kegiatan PLP 2. Nah baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan laporan pengenalan lapangan prasekolah 2 atau PLP 2 di MA Rodatus Sibian NW Blencong. Terima kasih atas segala perhatiannya, kemudian saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.